Banyak pemilik bengkel yang ngapain gue beli spray gun 15 juta. Atau ya karena gue pakai yang mahal ya. Jauh lebih enteng. Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel gue. Dan gue lagi bersama Koko Marco. Dan buat teman-teman semua yang belum menonton film sebelumnya, kita banyak membahas mengenai U-POL ya, dan juga sedikit mengenai Wacom. Nah, video ini adalah video kedua dan kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai dunia spray gun. Dan di sini gue bersama Komarko. Komarko tuh banyak ya, maksudnya ada dari Raptor, terus U-POL tuh ada Clear, ada ya banyak produknya gitu. Dan sekarang juga ada Wacom, usahanya banyak emang, ini big boss soalnya. Diversifikasi gitu. Jadi gue ingin bahas nih kok mengenai spray gun dari Wacom. Ini kalau gue lihat bahwa spray gunnya banyak banget ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 spray gun. Ya, kalau yang di video sebelumnya kan kita tahu nih, Komarko tuh jual barang-barangnya agak sombong dan agak eksplisit ya, agak eksplisit karena semuanya dilabelin dembul anjing, clear jahat, apa jahat, anu jahat. Nah ini spray gun juga ya kurang lebih bakal anjing dan jahat juga nih kayaknya nih. Nah ini apa aja sih kok nih sebelumnya nih, ini apa nih? Ada spray gun kecil-kecil ini. Karena gue mau bikin konten bareng Erik, ini gue bawain spray gun yang gue baru beli dari online. Oke. Jadi ini cuman untuk ilustrasi, untuk sebuah gambaran aja teknologi yang ada selama ini gitu. Oke. Iya, jadi ini spray gun punya gua semuanya, ya kan? Dan ini semua spray gun baru semua, belum pernah dipakai. Oke. Gitu. Gila lo beli spray gun buat konten doang lo. Sombong banget ya. Apa ini kok spray gun apa sih ini? Jadi ini spray gun. Kayak gini. Jadi gini, ini spray gun gua beli di online. Iya. Ini semua spray gun udah kita masking tape ya. Jadi udah nggak ada mereknya. Iya. Yang kita bahas itu sebenarnya teknologinya. Jadi di sini adalah teknologi HVLP. HVLP. Itu high volume low pressure. Oke. Gitu. Ini spray gun harganya murah banget. Gua aja nggak habis pikir bagaimana bisa dijual di user 99.000. Itu jatuh pecah pasti. Iya 99.000. Yang pasti jangan harapin ada spare part pokoknya. Iya. Ya kan sekali pakai buang. Iya. Jadi bagus apa enggak gua nggak tahu, tapi pasarnya ada nggak? Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Mungkin buat kue kali. Ya 99.000, ya mungkin ngecat furniture, ngecat apa, ya kan? Iya. Ya pasti ada pasarnya lah. Pasti ada pasarnya. Cuman gua kaget ini spray gun 99.000. Kita bandingin dengan kita punya minigun. Ini kita ada minigun yang Wacom Ego Carbone 190. Ini penggunaannya sama, maksudnya sama-sama untuk motor sama untuk part kecil. Kita punya harganya 5 juta. Ya, beda-beda tipis lah. Jadi bisa beli 50 piece sebenarnya. 4.900.000 perbedaannya ya beti lah. Spray gun itu kalau bisa dilihat gitu ya, semua mirip semua. Bentuknya sama semua. Tapi yang bedain itu adalah dia punya air passage. Air passage itu tempat udaranya jalan sampai ke sini. Udah gitu yang paling penting sebenarnya adalah ini sebenarnya. Atomizernya. Atomizer ini nggak banyak perusahaan yang bisa bikin barang precision. Jadi sebenarnya kalau gua pelajarin Wacom ya, Wacom itu sebenarnya bukan hanya produksi spray gun. Bisnis mereka adalah precision machining parts. Jadi barang yang mereka bikin itu bisa benar-benar 0, sekian 0, mikron gitu loh. Jadi kalau lu lihat yang Italian Beauty, yang wet gloss ada beli ya, Erik ada beli. Itu lu lihat lasernya, itu benar-benar super fine, super kecil banget. Detailnya benar-benar luar biasa. Iya. Dan itu kalau misalnya dibikin sama negara lain, gue yakin nggak bisa segitu bagus. Sampai ada muka Mona Lisa di spray gunnya. Iya. Sedetail itu dan Mona Lisa kecil cuma segini gini loh mukanya. Itu keren banget, detailnya benar-benar luar biasa. Jadi ketika gue ngeliat build and quality dari, kita ngomong dari engraving lasernya, gue udah tahu kualitas spray gun di dalamnya seperti apa. Oke. Gitu. Berarti kesimpulannya membedakan ini sama yang lain, jarongannya beda ya kok ya? Dalamnya beda. Dan untuk Wacom itu ya tadi yang Marco ngomong, untuk selevel atau ya apapun itulah kita ngomongnya, dia memiliki keunggulan ya tadi itu precision matters. Iya. Iya, karena kalau barang itu kalau misalnya lu ngerti produksi barang ya, semakin precise semakin mahal. Semakin jauh lebih mahal dia. Iya. Kalau bikinnya asal-asalan pasti murah. Pasti murah. Iya. Oke. Mungkin boleh kok diberi penjelasan singkat mengenai HTE itu apa sih kok? Oke.
HTE itu adalah singkatan dari High Transfer Efficiency, ya. Jadi seperti kita tahu nih ya, mungkin bengkel-bengkel cat yang nonton, spray gun itu selalu ngomongin transfer efficiency. Iya. Jadi kalau misalnya kita pakai clear 1 liter, berapa persen yang nempel di panel? Berapa persen yang overspray? Yes. Buang. Jadi average itu HVLP kurang lebih sekitar 65%. Iya. Nah, konvensional itu mungkin sekitar 30-40%. 30-40%, oke. Transfer efisiensinya. Jadi gini, awal mulanya itu konvensional gun yang kita ngomong teknologi udah 30 tahun sebelumnya lah, ya. Itu sangat boros. Jadi sangat boros dalam artian gini. Sangat boros itu pemakaian angin dan pemakaian bahan itu boros banget. Tapi hasilnya bagus banget. Jadi kalau kita ngomongin spray gun, ada 2 pressure sebenarnya, ya. Yang satu adalah inlet pressure. Oke. Ini kita ngomong mungkin tekanan selang ya. Iya. Tekanan selang. Satu lagi adalah air cap pressure. Iya. Dari sini tekanannya misalnya 2 bar, di sini nggak 2 bar. Iya. Ini turun. Oke. Jadi kita bandingin sekarang gini. Oke. Sebagai ini aja ya. Ini konvensional. Oke. Awal itu konvensional itu memakai 4 bar di sininya. Berarti kan bengkel-bengkel harus punya stok angin, suplai angin, kompresor harus benar-benar besar. Iya, harus kuat. Harus besar sekali, kalau nggak support, ya kan? Di sininya air cap pressure itu kurang lebih sekitar 1 sampai 1,2 bar. Iya, berarti drop lebih banget ya? Itu drop. Iya, tapi boros angin dan boros clear. Karena anginnya besar, udah pasti clearnya ikut pasti lebih banyak. Iya. Itu dikomplain sama Body Painter Association di Amerika, ya kan? Ketika mereka dikomplain, mereka develop lah teknologi namanya HVLP. Iya. High Volume Low Pressure. Jadi High Volume Low Pressure itu kita anggap inilah ya. Oke, inlet pressure-nya 2 bar. Sekarang turun dia. Tapi sebagai gantinya itu dia punya air cap pressure turun ke 0,7 bar. Jadi kalau dibandingin konvensional, ini bisa 1 bar, di sini turun ke 0,7. Ya kan? Bagus apa enggak hasilnya? Masih oke, masih acceptable untuk painting standard. Tapi ya ada beberapa yang mungkin yaitu atur kulit jeruknya mungkin agak susah. Iya. Tapi teknologi ini udah dipakai HVLP itu udah juga 20-30 tahun. Iya, karena dia lebih ramah lingkungan ya. Iya, jadi intinya adalah ramah lingkungan, waste-nya nggak banyak solvent kebuang, lebih ramah lingkungan lah. Nah, sekarang beberapa tahun terakhir ini para produsen ini udah mulai bikin ke HTE. Karena produsen ini juga ngikutin sebenarnya paint maker. Jadi beberapa merek cat itu di dunia itu lebih halus, Rick. Dia punya partikel dropletnya lebih halus. Dan harus ada spray gun yang bisa support untuk ke cat-cat ini. Cat-cat bagus ya kita ngomong ya. Cat-cat bagus itu otomatis kan lu kalau misalnya main cat, daya tutupnya harus cepet. Itu tutup harus cepet, droplet harus makin kecil. Iya. Ya kan kalau dropletnya besar, nggak bisa. Iya. Dan warna lebih nggak bisa rata daripada yang kecil. Iya. Nah semakin kecil itu, yaitu semakin mahal. Apapun yang semakin kecil itu lebih fine, dia pasti lebih perfect. Iya, lebih easily to control. Iya, nah dengan teknologi HTE yang ada sekarang, ininya inlet pressure tetap 2 bar seperti HVLP, tapi air cap pressure-nya 1 bar. Jadi ini adalah gabungan antara HVLP dan konvensional. Dimana pakai anginnya dan bahannya nggak terlalu banyak, tapi hasilnya itu gampang diatur. Iya. Karena droplet semakin halus, jadi kalau painting kita ngecat ya, itu kalau dropletnya kasar atau besar, rawan untuk meler. Iya. Rawan yang di bawah-bawah itu pasti kan suka meler kan. Iya. Kalau pakai HTE nggak terlalu. Iya. Gitu, karena dia cukup kecil dropletnya. Setuju kok. Gitu. Nah kira-kira itu gambarannya tentang HTE itu ya. Iya, mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya bisa komen di bawah YouTube-nya Eric. Iya, dan gua pribadi ya, gua kan sudah mungkin kalau gua lebih merasakan dari ini kok, dari perpindahan zaman antara HVLP dan HTE ya. Iya. Perbedaan paling signifikan adalah di bahan. Bahan itu lebih hemat. Yes. Ya. Kedua, nggak tahu ya karena gue pakai yang mahal ya. Jauh lebih enteng. Bahkan sprayman gue ngomongnya, wah gue sih kalau pakai ini kayaknya tiap hari juga nyepray mobil nggak pernah ada masalah karena kayak nggak nyepray gitu, kayak enteng banget gitu. Terus ternyata di sini ada beberapa spray gun yang
merek Wacom lainnya dan teknologinya gue ngeliat sama ya HTE ya. Semua HTE. Bedanya apa kalau dari kategori yang A, B, atau C atau D? Apa aja sih perbedaannya kok? Oke, jadi awal-awal itu gua masukin memang yang paling mahal. Iya. Karena yang paling mahal itu biasanya yang paling bikin heboh. Iya, Ya kan? Ini yang paling mahal ya. Iya, tapi sebenarnya Wacom itu nggak mahal-mahal banget. Jadi balik lagi gini, Rick. Ketika gua masukin 15 juta, ya kan, kita jual, banyak bengkel yang bilang mahal, Iya. ya kan? Tapi sekarang perbandingannya dengan apa? Untuk sekarang kayak Wacom Carbonio itu nggak ada pembandingnya, ya kan? Pernah dengar spray gun ada bahan dari karbon? Nggak pernah. Belum ada kan? Nggak pernah. Berarti ini bisa dibilang satu-satunya di dunia. Yang pertama dan satu-satunya sekarang. Jadi balik lagi, ketika bengkel beli 15 juta, ada bengkel yang bisa ngelihat value-nya. Ya kan, ketika mereka pakai, lu bisa irit clear berapa persen. Iya, jauh-jauh. Dari, kita nggak usah ngomong jauh lebar deh. Dari keluar anginnya aja tadinya Ya. gua bisa ngomong 2-3 bar ya. Kalau buat clear 3 bar, ini bisa drop 1,5 sampai 2 bar. Itu kan udah berapa persen tuh Iya, penghematannya? anginnya. Iya, ya kan? dari angin aja bisa ngomong Iya. jauh banget penghematan. Clear itu kita dapat testimoni dari bengkel-bengkel, range-nya antara 25 sampai 40%. Bayangin untuk dapetin glossy yang sama, pemakaian clear turun, ya kita average kita ngomong 25% deh. Iya. Ya kan? Sekarang bengkel-bengkel baik yang hobi maupun yang asuransi, lu bayangin asuransi pemakaian clear 1 bulan berapa puluh liter, ya kan? Harga clearnya juga mereka nggak semua pakai clear murah, karena mobil itu rata-rata pakai clear Europe, ya kan? Kecuali motor mungkin banyak yang lokal, yang murah. Kalau misalnya pembelian clear, bayangin 1 bulan kita ngomong hanya ya 15 juta lah, ya kan? Pengiritan 25% kurang lebih sekitar 3 jutaan, 3,5 juta per bulan, ya kan? 1 tahun udah 40 juta lebih. Iya. 45 juta. 3 tahun 100 juta lebih. Tapi investasi yang mereka harus bayar di awal ya 15 juta. Gitu. Cuman yang uniknya begini. Kalau painter di luar negeri itu biasanya satu bengkel, satu painter ini ngurusin dari ketok, dempul, primer, surfacer semua sampai beres. A sampai Z ya. Ya, di Indonesia beda. Indonesia ini bagi divisi. Iya, ya tukang ketok, tukang ketok sendiri, dempul sendiri, cat sendiri, tukang moles. Iya, jadi kita dapat resisten di awal-awal itu banyak pemilik bengkel yang ngapain gue beli spray gun 15 juta, gue kasih ke tukang gue. Nanti dia pakainya kotor, dia rusakin, dia jatuhin. Jorok lah. Banyak yang mindsetnya seperti itu. Gitu. Ini yang gue mesti edukasi ya, maksudnya gini. Bengkelnya mau maju, namanya mau bagus, tapi lu nggak berani pakai barang yang bagus. Lu takut, ya lu harus kasih kepercayaan ke orang lu untuk pakai, ya kan? Yang penting kan ada SOP, cleaningnya seperti apa, balik ke gudang dalam keadaan bersih, ya kan? Itu kan bisa dilakukan sebenarnya. Masa gara-gara sprayman-nya kotor, jorok, terus lu nggak pakai barang yang appropriate, gitu? Yang menurut gua itu kelemahan di Indonesia kayaknya ya. Berarti artinya semua ini sudah tadi yang Marco ngomong lebih hemat dan lain-lain. Yes. Itu berlaku untuk semua HP bawah ini. Untuk semua HTE. Dari harga 15 juta sampai paling murah 3,5. 3,5 juta. Yes. Wow. 3,5 Berarti kalau buat yang budget nih, buat teman-teman yang mungkin punya bengkel atau lagi cari teknologi, tadi nonton video ini tertarik, aduh, Marco gua kan nggak bisa spend uang 15 juta karena terlalu mahal. Iya. Di sini ada yang 3,5 juta juga di sini. Sebenarnya gini, Rik, kalau gue bilang sih bukan masalah mahal. Cuman bengkel ini mungkin sekarang belum ada level trust-nya. Karena mungkin karena sebenarnya gini loh, buat bengkel ya, beli barang 15 juta itu kecil sebenarnya. Lu bayangin investasi bengkel berapa besar? Oven dan lain-lain. Iya, oven dan lain-lain. Iya. 15 juta itu buat mereka no problem sebenarnya. Ya kan? Cuman itu mindsetnya satu, dipakai tukang rusak, ya kan? Ya itu kita mesti berani lah, kita mesti edukasi ke bawah lah. Iya, makanya kita masukin Wacom HTE ini ada berapa kategori gitu. Yang paling murah ini. Ini adalah spray gun paling murah yang kita punya. Ini namanya Slim X Lite. Slim X Lite ini bisa dipakai untuk base gun sama untuk clear coat. Nah, ini kalau untuk ngecat metalik atau apa dijamin pasti lebih rata. Oke. Gitu. Cuman agak lebih berat. Karena berat, ini kan bahannya metal. Beratnya 450 gram. Tapi tetap lebih ringan daripada spray gun yang lain. Iya. Jadi menurut gua Wacom itu cocok banget untuk orang Asia. Karena ringan.
ya kan? Gitu. Nah, ini yang Slim X-Lite. Ya, terus yang kedua kita punya Slim Combat. Ini mirip ya sama ini ya? Iya. Beda motif sama nggak ada motif ya? Iya. Nih. Motifnya keren banget, ada peluru-pelurunya. Nah, yang ini ada tengkoraknya, ya kan? Ada tatonya. Ini kategorinya sama, cuman buat kalian yang mungkin sukanya yang polos, bisa ambil yang Nero. Ini Slim Combat Nero. Nah, ini 1,3 mili. Semua 1,3 mili kecuali yang Carbonio. Carbonio. Iya. Berarti ini bocor dan clear juga tadi aku yang sama-sama kayak sebelumnya. Iya, iya. Nah, Ini yang Carbonio. nah ini yang spray gun yang top of the line. Yang gue punya. Ya, ini Wacom Carbonio 360 namanya. 360. Jadi bahannya itu memang ini adalah karbon Kevlar. Beratnya cuma 345 gram. Enteng banget. Enteng sekali. Gitu. Berarti ini ada Ini ya, ada digital gauge-nya. Dan ini semua 1,2 mili yang kita masuk. Iya, Ya, tapi yang ini dibagi. Dia ada untuk base, ada untuk clear. Iya, iya. Gitu. Yang untuk base, bentuk air passage-nya, dalamannya itu agak beda. Cara atomisasinya juga beda. Oh gitu. Iya. Tapi belum ada ya? Tahun depan. Tahun depan. Kita cobain kayak gimana ya. Berarti dari in term of price, berapa sih kok harga jualnya? Mungkin teman-teman ada yang nanya, berapa harganya kok Marco? Oke, kalau yang Slim X-Lite kan tadi saya udah ngomong ya, 3,5 juta. Slim Combat kurang lebih sekarang 5 juta. 5 jutaan. Ya, yang Nero sedikit lebih murah. Yang Carbonio ini ada dua macam. Ada yang polos 11 juta, yang ada tatonya itu 12,5 juta. Yang minigun ini 5 juta. Tadi Minigun 15 kalau sama ada ini ya, kok ada 15 ya? 15 ada dia punya digital gauge-nya. Gitu. Kalau nggak ada digital gauge 12,5. Oh begitu kok. Gitu. Yang kecil tadi kalau Marco belum bahas. Yang kecil ini 5 juta. Ini adalah minigun. Minigun. Ini yang Ego Carbonio 190 yang awal-awal kita bikin desain Garuda. Iya, iya. Kok gue banyak lihat di konten-konten Marco banyak yang buat mobil juga ya? Ya, thank you nih Marco udah Thank you juga, Rick. menjelaskan mengenai teknologi dan juga keunggulan dari spray gun dari Wacom. Mudah-mudahan menjadi insight yang bagus buat teman-teman semua dalam mencari spray gun. Yang pasti gua memakai Wacom dan bengkel gua yang di Bandung pun sekarang sudah memakai spray gun dari Wacom. Ya artinya apa? Kita sudah menguji dan sudah terbukti bahwa Wacom ini tiga tadi hemat, kedua lebih gampang kayaknya. Halus, Ya. dan juga lebih ringan. Ya, buat teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Koko Marco di Coco Marco dan juga Instagram-nya Koko Marco di Wacom Indonesia. Wacom Indonesia. Teman-teman juga bagi yang belum jangan lupa untuk follow Instagram gua di @wedlos dan subscribe channel YouTube gua bagi yang belum, like, komentar dan klik tombol loncengnya karena masih ada video-video seru berikutnya. Gua Maverick Jonathan dan Koko Marco pamit undur diri, sampai jumpa. Dah.